CMMK1, CMMK2 ya, 3, 4 sampai 7. Target pencapaiannya ini juga sudah bisa kalian baca di sini ya, ada konsep dasar perangkat komputer. Jadi perangkat komputer itu sebenarnya ada di materi organisasi dan arsitektur komputer ya. Jadi tentang komputer, konsepnya seperti apa gitu kan. Ada nggak yang bisa menjelaskan konsep dasar perangkat komputer? Konsep dasarnya seperti apa? Oke, jadi kalau dulu kan tahun 90-an ya, komputer itu kalau kita lihat ada 3 bagian ya, 3 bagian. Jadi ada inputan, kemudian proses sama output ya, input, proses sama output. Nah, di bagian input itu ada perangkat-perangkat ya, kita sebut dengan hardware-nya, perangkat keras. Banyak jenisnya. Kalau untuk perangkat hardware-nya bisa mouse, keyboard, scanner, voice ya, voice. Nah, sekarang sudah banyak yang kita bisa gunakan untuk sebagai alat input ya, alat input. Kemudian setelah input itu ada prosesnya ya, proses. Nah, kalau kita lihat di bagian-bagian proses itu kan ada semacam sistem busnya ya, sistem bus yang atau kita sebut dengan modul-modulnya kan. Nah, nanti yang bagian situ mengolah ya, ada inputan. Nah, inputan itu mau melakukan apa gitu ya, mau melakukan apa. Misalkan seperti ini, saya bisa melakukan ya, ini di bagian inputan mouse ya, ini saya melakukan proses apa gitu ya, prosesnya. Atau saya menggerakkan keyboard ya, menggerakkan keyboard. Nah, cursor keyboard ini kan, ini ada cursor dari mouse dan satu keyboard. Nah, di cursor mouse ini juga sama. Jadi kita lihat di bagian mouse itu kan ada bagian ya, klik kiri gitu ya, klik kiri, scroll sama klik kanan. Nah, masing-masing itu punya fungsi ya, punya fungsi masing-masing. Jadi kalau kiri itu apa, kalau kanan itu apa. Nah, ini nanti kaitannya dengan program juga ya, dengan program. Oke, pengaruhnya. Dulu kalau belum ada mouse ya, belum ada mouse, banyak orang menggerakkan kursor ini dengan apa? Dengan keyboard. Ya, dengan keyboard. Ini mouse-nya kan ada ya. Kita lihat di sini semacam scroll juga ya, di saya pakai laptop ya. Ini bisa kita gerakkan. Kalau dulu kan tidak ada. Kalau kita menggunakan keyboard yang standar ya, yang 101 key itu tidak ada buat bagian mouse-nya. Nah, itu bagaimana kita menggunakan komponen-komponen yang ada di keyboard ya, komponen yang ada di keyboard. Ini sebentar kita lihat ya. Ada yang pernah menggunakan mouse pakai keyboard yang standar yang dulu ya, yang bukan yang di laptop? Belum pernah, Pak. Belum pernah ya. Jadi ini perangkat-perangkatnya ya, perangkat-perangkatnya. Sebentar saya lihat keyboard. Kalau keyboard yang virtual sih ada memang.
System device. Oke, jadi kembali lagi ya sambil jalan. Nah, di bagian sini, di bagian perangkat, nah ini inputan, alat input ini akan mengirimkan sinyal ini kan, sinyalnya kemana gitu kan. Kalau misalkan kita mau menyimpan ya, misalkan ini kita save file ini kan, ya filenya kita simpan. Nah, ini kita simpan atau share itu ya, atau kita print bagian ini, maka nanti akan mengirimkan sinyal kemana dia akan kirim gitu ya. Ini misalkan ada contoh, ada yang sudah ini ya menggunakan sistem bus. Halo, ada yang sudah menggunakan bus di Windows? Bus yang seperti ini, kelihatan nggak? Oh iya, Lihat Pak, ya. Sudah ya, di Linux Pak. di Linux. Di Linux. Oke. Kamu sudah paham ya, Rifki? Ya Pak. Belum Pak. Oh, Muhyiddin ya, Muhyiddin. siapa yang biasa pegang? Saya biasa di terminal bus ini sih Pak, macOS. Oh, di Mac OS. Iya. Oke. Itu pakai sarana Git atau yang Linux punya? Kenapa Pak? Git bus. Kenapa? Pakai Git bus atau Linux punya? Pakai Git bus sih Pak, ya. Git bus ya. Iya. Oke. Jadi ini masing-masing ya. Nah, kalau kita bermain di bagian bus ya, ini kan paham ya. Ini kita memang fokus di keyboard. Nah, fokus di keyboard, bagaimana kita menggunakan keyboard untuk menyimpan ya. Nah, dulu juga sama aplikasi-aplikasi dulu itu kalau melakukan proses itu semua dasarnya keyboard ya, karena memang dulu belum ada mouse. Nah, semua berdasarkan keyboard. Nah, makanya kita harus menghafal kode-kode ASCII ya, kode-kode ASCII yang bernomor ya. Misalkan A itu berapa nomornya ya, kodenya ya, kode ASCII-nya A itu berapa, kemudian enter itu berapa, kemudian oke, ini coba lihat dulu. Oke. Nah, jadi orang kecenderungannya dulu menghafal kode-kode ASCII ini ya, kode-kode ASCII. Jadi kalau untuk yang A itu apa gitu ya, yang nih ada A kecil, ada A besar gitu, kemudian A sampai Z ya, kemudian nomornya nomor berapa. Nah, ini jadi dulu kalau untuk buat program untuk ngecek input user itu apakah karakter ataukah numerik. Nah, dari sini, dari menghafal angka ini, kalau misalkan dia input dari 48 ya, 48, lebih dari 48, kemudian di bawah 58, maka apa? Diterima sebagai apa? Sebagai numerik gitu ya, sebagai numerik. Tapi kalau misalkan mereka input di luar angka ini, oke, maka apa? Ditolak. Ya, ditolak dulu ya. Nah, sekarang kan sudah ada kemudahan di setiap program itu. Kalau misalkan kita menuliskan email saja sudah ada nih tanda-tanda seperti ini, metriknya gitu ya. Kemudian domainnya apa gitu ya. Kemudian kalau kita bikin kotak saja pakai ini nih dulu ya,
pakai simbol-simbol ini, kotak. Ini bikin kotak. Jadi menghafal ASCII ya, ASCII ini dihafal. Nih. Kemudian gunakan perpaduan ini. Kalau kita menggunakan menu ya, menu misalkan Ctrl H itu buat apa gitu ya, Ctrl S itu buat apa. Nah itu semua pakai keyboard ya, pakai keyboard. Jadi itu bagian di mana? Di bagian inputan ya, bagian inputan. Oke. Jadi ini konsep dasar dari perangkat komputer. Jadi apa yang kita input, kemudian nanti prosesnya apa? Misalkan bisa saja waktu kita klik simpan gitu ya, maka nanti kesimpannya apakah ke storage ya, media penyimpanan yang ini seperti ini. Saya lihatkan lagi. Ini kayak gini. Do you want to save your change to the model? Nah ini akan tersimpan kan? Ini kan dari apa? Dari respon mouse kita ya sebagai inputan. Kalau misalkan kita save, maka Pak ini akan tersimpan. Ya kita masukkan namanya nih. Misalkan model ya, model produk. Nah semua inputan. Oke. Model produk. Begitu juga waktu kita buatkan program ya, nanti ada contoh pakai program. Misalkan kita buat ini materi Java sudah ngambil belum? Halo, materi Java Pernah di SMK sih Pak. di SMK. Iya. Oke. Yang lain gimana? Belum Pak, belum pernah. Belum Pak. Belum pernah ya. Misalkan kita buat sini, oke, MD. Nah MD ini coba di review kemarin materinya apa MD? Masih ingat kemarin? MD itu apa? Make directory Pak. Ya, make directory. Make directory misalkan sini OS ya, OS rec 2 ya, OS rec 2. Maka ini terbentuk. Kalau kita gunakan yang lain bisa juga mkdir ya, mkdir OS rec 2. Ini di bus tidak sama ya, pakai mkdir juga ya. Sorry ini sudah ada ya. Ini Ya MKdir. ya 2A. Ini kalau kita gunakan yang sistem bus ini sama ya, di mkdir OS rec 2 ini ya. Kemudian OS rec 2 oke ya. Nah masuk. Nah, ini kalau kita sudah bikin seperti ini make directory, yang kita lakukan menggunakan apa? CD ya. CD itu apa tadi, Rizky atau Mahidin? CD itu apa fungsinya? Change directory Pak, untuk pindah ke directory yang lain. Ya, ya. Oke, jadi CD itu change directory, ya, change directory untuk berpindah atau merubah directory. Jadi kalau kita punya directory atau drive ya semacam ini, saya punya misalkan ada C atau D ya. Dulu kalau kita belajar sistem operasi itu kan di mana, misalkan di pakai novel ya, novel netware. Nanti kalian lihat aja novel, ini sistem operasi juga, novel netware. Ada yang pernah baca ini operating system? Oke. Ini masih continue atau enggak nih novel netware ya? Ini 83 inisialnya ya, sudah discontinue nih, discontinue sistem operasi ini. Oke. Dulu marak ya untuk belajar ini, rame yang mau belajar. Jadi saingan nih, ada novel netware, kemudian ada Windows NT 4, NT 5.
Jadi lagi rame Novell ini, kemudian lahir Windows NT, ya NT 4, NT 5. Ini menarik sekali belajar ini. Kenapa? Untuk konfigurasi keamanan user itu bagus sekali Novell NetWare ini. Jadi banyak orang belajar Novell. Oke. Nah, ini. Jadi kita bisa tentukan nih ada berapa path-nya gitu ya. Kita bikin path-nya, bikin map. Jadi ada berapa map nih? Misalkan ada C, ada D, ada E, ada F, G, H, ada berapa banyak path-nya? Gitu, direktorinya banyak. Oke. Nanti tinggal tentukan aja ini direktori ini kita mau akses yang mana, data kita ada di mana gitu ya. Tinggal pindah menggunakan CD ini, change directory. Nah ini misalkan kita sudah buat yang OS Rec 2, cd OS Rec 2 ya, ini kita gunakan dir. Nah ini dir ini fungsinya apa kalau dir? Ya, dir itu menampilkan direktori atau file-file yang ada di direktori yang kita sedang buka ini gitu ya. Nah, ini ada berapa filenya, misalkan kita buat ya sini tadi sudah ada notepad, kemudian coba ini kelas person ya, kelas person kita buka sini, kemudian ini ada misalkan string nama ya, string nama, kemudian int umur ya, int umur. Nah sekarang kita tambahkan ada konstruktornya ya, konstruktor ada public person, kalau sudah kita simpan ini dengan nama ya, tadi kita buka di C OS Rec 2, ini OS Rec 2, ini person ya, person.java. Oke, person.java. Nah sekarang dengan alat input ini yang kita pakai keyboard, kita lakukan apa? Misalkan sini Java ya, Java. Kita pastikan dulu ada nggak program ini di komputer kita. Nih Java. Coba cek di masing-masing ya. Berfungsi nggak di kalian? Berfungsi nggak? Coba cek. Ini sama ya. Kalau kalian belum install Java-nya, maka apa? Ini tidak jalan ya Java-nya. Ini silakan di install pakai JDK ya, JDK berapa silakan di download ya, JDK-nya atau JRE-nya. Nanti pastikan di bagian path-nya ya, bagian path nih, variable environment-nya, cek variable environment. Nah ini tinggal ditentukan, diatur. Nah fungsinya apa? Mengarahkan nih ya, mengarahkan JDK kita itu path-nya sesuai. Nah ini kita atur path-nya, ada kalau ada. Nah ini program file Java /JDK 1.8 /bin gitu ya. Nah, ini silakan aja dicari, dicek di komputer masing-masing apakah ada ini JDK 1.8 ya. Kalau ada tinggal ditambahkan aja ini, supaya apa? Kita bisa langsung akses di sini nih. Nih Java ya, Java.
tidak ada. Nah tadi kan kita sudah bikin satu file, tinggal di dir aja. Nah ini yang person Java ini sudah ada sini. Nah sekarang kalau kita compile Java person.java ini, maka nanti akan muncul menjadi dua. Ini satu .java, yang satu lagi person.class gitu ya, person.class. Ini hasil compile ya, hasil compile dengan Java. Nah kalau kita buka ini masih problem ya, masih problem Java person ya, masih problem karena kita membutuhkan metode main-nya sini kan, metode main. Oke, ini sedikit belajar Java ya, sedikit belajar Java. Kemudian kita buat lagi nih notepad. Nah ini kita bikin kelas main person. Oke, kelas main person. Kemudian ada public static void. Masih ingat di akan yang masih ingat di bantu string args kan, string args. Oke, nah ini baru kita tambahkan sih, tambahkan ya, tambahkan program ini. Kalau kita mau ambil konstruktornya tadi di person. Oke, person ini kan kelas ya, tadi kelas yang kita buat di awal nih, kelas yang kita buat pertama kali. Kemudian misalkan sini kelas mahasiswa ya, ini mahasiswa. Kemudian new person, new person. Ini person. Kemudian kalau kita buat tampilan langsung gini aja, sistem out ln. Oke, ini coba cetak ya, coba cetak, ini kita simpan lagi ini dengan nama yang sama dengan ini, main person.java. Nah, kita simpannya di OS track 2. Oke, kita lihat lagi sini, dir lagi ya, person main person. Nah sekarang kita lakukan yang sama, Java main person.java. Kita lihat ada error atau tidak, kita lihat ini. Oke, tidak ada. Kemudian kita jalankan Java main person, kita panggil yang kelasnya ini. Nah sudah dapat ya, coba cetak. Nah ini keluar ya hasilnya, keluar hasilnya. Jadi dengan menggunakan inputan, misalkan kita ketikkan misalkan dir person ya, dir person misalkan gini, maka muncul semua dir person atau dir main, dir main. Maka muncul sini dir main. Kalau kita buat lagi directory OS ya, maka kita lihat akan muncul juga di sini OS ya. Ini yang pertama saya sampaikan ya, untuk